share? Nah, ini yang mungkin ditunggu ya. Banyak orang yang mau berbisnis, tapi gimana sih caranya memulai sebuah bisnis? Benar nggak? Banyak di antara kita, dan saya bersyukur sekali hari ini yang ikut 99 orang. Ini semuanya kayaknya semuanya pingin lah ya untuk hari-hari ini dibangun. Gimana sih cara memulai sebuah bisnis? Nah, saya bersyukur kalau hari ini mungkin banyak anak muda. Ini kira-kira umurnya berapa ya? 30, 40 atau mungkin 17 tahun ya? Mbak Cynthia ya? 20 Rata-rata. tahun, Pak. Masa 20 tahun? Berarti saya tua 20 sekali dong tahun. ya? Waduh, saya juga 20 tahun deh kalau gitu. Oke, saya bersyukur ketemu teman-teman yang umurnya 20 tahun. Kalian masih punya kesempatan untuk gagal 5 tahun lah. Kalau di 5 tahun pertama kalian tidak mencoba, saya pikir sangat sayang. Karena itu yang akan bisa menjadi momen kita bisa cerita nanti ke keluarga kita, ke hari-hari ini. Misalnya kalian mengundang saya tidak punya pengalaman yang saya bisa ceritakan apa yang harus menjadi nilai. Oke? Di 20 tahun ini kalian harus mencoba. Nah, sekarang saya mau kita sharing lah. Saya tidak mau ngajari kalian, saya hanya berbagi apa yang pernah saya alami. Apa yang pernah saya kerjakan, apa yang pernah saya lalui. Yuk kita sharing dan kita belajar sama-sama. Oke? Next. Nah, ini kan saya kasih screen sesuai dengan usia kalian ya. 20 tahun ini. Oke? Ya, manis-manis dikit lah ya. Oke. Bagaimana memulai sebuah bisnis? Jangan cepat-cepat. Sabar, Kakak, sabar. Saya dikasih waktu 1 jam kan? Iya, operatornya mungkin Pak ini. Oh iya, operatornya kayaknya dia tergesa-gesa mau memulai bisnis hari ini ya. Iya. Dia sudah tidak sabar, dia mau shutdown, saya mau mulai bisnis ya kan? Bentar, intinya belum ya kan? Oke, saya kasih kenapa gambar ilustrasinya ini anak kecil. Karena ketika kita kecil, kita tidak punya pikiran untuk kita berbuat salah benar-benar. Saya punya anak, usia anak saya sekarang mau 4 tahun. Dia tidak pernah tahu ini salah, tidak pernah tahu ini benar. Pokoknya dia lakukan apapun yang dia mau, benar. Nah, saya ingin mengajak kalian ketika kita memulai bisnis. Oke, kita sekarang diberikan kemudahan untuk kita bisa sekali untuk banyak mengakses Google. Kita mau tanya apa di Google semua terjawab, benar. Tapi apakah pernah anak kita mengakses Google? Enggak kan? Bertanya, saya mau bisnis enggak? Seorang anak kecenderungannya adalah mengosongkan, memang kosong sih dari awal kan dia tidak punya pikiran ini benar, ini baik, dia mau bisnis, besok dia makan apa, dia pasrah. Benar? Nah, satu hal yang mau saya kasih poin di antara kalian adalah satu, ketika kita mau mulai bisnis, satu, ya kita harus pasrah sama Tuhan. Bukan pasrah, pokok Tuhan mau kasih apa ke saya, udah saya pasrah. No. Tapi langkah yang pertama, kita semua orang beragama. Kita doa apa yang harus kita mau buat hari-hari ini. Langkah yang pertama, jadilah seperti anak kecil yang kita nggak tahu apa-apa. Tuhan, saya mau melangkah tapi saya nggak tahu saya mau melangkah apa. Jadi yang pertama, kita harus doa dulu. Itu yang hari-hari ini pun saya kerjakan. Jadi kita berdoa, kita minta yang di atas mau seperti apa sih yang kita harus lakukan gitu. Sebelum kita mau berbisnis nih. Nah, yang kedua, yang saya mau sering kali mengingatkan ke anak-anak muda adalah berbisnislah yang benar, yang jujur. Next screen. Boleh, operatornya boleh nih. Nah, kalau tadi bicara soal bagaimana jika saya mulai bisnis, jadilah seperti anak kecil yang kita sepertinya tidak tahu apa-apa. Kita doa, kita merenung, kalau mungkin di Muslim ada yang namanya doa tahajud, apapun, intinya dahulukan Tuhan. Dahulukan Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatu. Dan next, screen ini bicara soal bagaimana sih menemukan bisnis yang tepat untuk saya. Oke, ready semuanya? Next screen, operator. Operatornya namanya siapa? Oke. Nah, bentar ya, jangan diklik dulu ya. Nah, kalau tadi bicara soal bagaimana menemukan bisnis yang tepat, soal kita menemukan apa sih bisnis yang cocok buat saya, Pak Ferry. Nah, ini ada screen yang pertama yang saya tulis. Kenapa semuanya bicara soal mi, dan mi? Semuanya bisnis itu
Itu fokusnya adalah saya. Silakan dibuka screen selanjutnya. Dibukakan. Oke, terus sampai yang terakhir. Habis itu stop ya. Oke. Oke. Oke, stop. Jadi cara menemukan bisnis yang tepat untuk saya itu bicara soal saya. Saya suka apa? Apakah kita semua ada beberapa teman-teman yang suka menggambar? Dari menggambar itu bisa dijadikan bisnis. Salah satu contohnya bisnis melukis. Beberapa kali saya juga temukan kita bisa lihat orang bisa lukis wajah kita, satu wajah 50.000 anggap. Itu kalau satu wajah. Itu kalau wajahnya di belakang ada tamu atau dan lain-lain dan minta digambar, 50.000 dikali-kalikan kan. Jadi bisnis apapun itu bicara soal fokusnya saya. Jadi menggambar, mengajar, melukis, memotret, memasak, mengantar, itu semua bisa jadi bisnis. Semua yang berawalan dengan me, itu pasti bisnisnya adalah semua yang fokusnya ada pada kita, bukan pada orang lain. Saya selalu mengajarkan beberapa teman, khususnya bidang saya kan kuliner. Saya selalu mengajarkan bahwa kalau kamu suka masak, berbisnislah di bidang kuliner. Ketika teman kita sukses di bidang misalnya kontraktor, jangan memang kalau dia memang sukanya menggambar atau sukanya menghitung, dia kontraktor, ya memang bagiannya dia itu. Kalau kita nggak bisa menghitung aja kadang salah, tapi kita ingin jadi kontraktor, apa salah? Nggak juga sih. Tapi seringkali kita mendengar bahwa orang itu ikut-ikutan bisnis. Berapa banyak kalau di Kediri, saya dulu di Petra Kediri juga. Jadi lulusan Kediri tahun 2003, 2006. Saya di Kediri itu kalau di daerah Doho ya, kita lihat semuanya pecel-pecel semua. Terus ada satu merek roti Orion, itu kesukaannya orang tua saya itu. Roti Orion itu satu gerobak itu bisa di Jalan Doho itu beberapa banyak, benar nggak? Nah itu seringkali saya dengar celetukan. Kalau ada beberapa bisnis yang dijual seperti itu dan semuanya sama, akhirnya apa? Kata-kata sakti yang sering muncul apa? Ya semuanya kan rezeki sudah diatur sama yang di atas, benar nggak? Itu saya boleh setuju, juga boleh nggak setuju. Sama seperti kalau saya kan asli orang Jombang. Kalau di Jombang, kalau kalian main di alun-alun atau di daerah Gor Jombang, itu semuanya jualnya es oyen sama es alpukat. Tidak ada yang berbeda sama sekali. Semuanya alpukat, semuanya pakai kasih kelapa, esnya juga sama, es batunya, susunya juga sama, mereknya Carnation, tidak ada yang berbeda. Dan saya selalu tanya ketika saya lupa, jualannya kok sama? Tidak apa-apa mas, rezeki kan ada yang ngatur. Saya seringkali antara setuju tidak setuju sih. Boleh ya, kita bicara soal setuju tidak setuju. Tapi secara bisnis, saya tidak setuju. Ketika kita tidak punya nilai value yang berbeda dengan yang lain, yang akhirnya yang tadinya seakan-akan kita itu, wah keren banget ya, religius sekali orang itu ya. Semua itu takdir ditentukan yang di atas. Benar? Setuju tidak soal hal itu? Saya ada setuju, ada tidak setuju. Tapi tidak apa-apa ya. Jangan di-leave ya saya. Karena kalian tidak setuju sama saya, kayaknya Pak Ferry tidak religius deh. Leave aja deh, CEO host. Jangan dong ya. Kita bicara soal sisi bisnis ya. Saya seorang sisi bisnis, saya tidak setuju soal itu. Saya selalu mengajarkan beberapa teman-teman yang bisnis itu, kita harus punya value. Banyak sekali kalau saya bisa kasih contoh. Jajanan basah, semuanya kalau jual gorengan, ya semua OT-OT ya gitu aja. Benar tak? Tapi ada di Karawang, itu OT-OT sehari bisa jual 3.000 piece. Tahu kenapa? Kalau kita lihat OT-OT, paling sayurnya tauge, wortel, kubis ya. Toh? Mentok-mentok ada udang. Itu kalau pas nangkep di jalan ada udang murah, dikasih udang. Tapi di Karawang, wah keren banget. Dia idenya keren, orang bisa pilih OT-OT dengan berbagai varian rasa. OT-OT mau rasa level pedas. Kemudian OT-OT bisa pakai bakso, pentol, nugget, dan lain-lain. Wow, murah, harganya cuma 1.000, tapi 3.000 piece. Bayangkan 3.000 kali 1.000, 3 juta omset sehari. Jual OT-OT. Yang buka kafe belum tentu omsetnya 3 juta. Berani taruhan saya. Berani taruhan. Saya punya pengalaman waktu itu, bukan mengkonsultani sih, mengajari
orang penyet lele di depan kos-kosan saya. Itu saya tanya sehari omsetnya 700.000 loh. Itu sambelnya pokoknya saya kasih tahu, Pak sambelnya kan cuma satu, wes gini aja laris kok Mas. Saya bilang, Pak bisa nggak buatkan saya sambel hijau? Oh bisa Mas, buat Mas Ferry saya buatkan, waktu itu saya masih kuliah ya. Oke, dari sambal hijau itu saya bilang, Pak, nggak bisa bikin sambal ini, sambal mentah. Bisa Mas, pokoknya saya itu request aja di situ. Dan pada akhirnya dia bilang, Mas, kok sampai sering pesan sambal hijau, terus tak pikir-pikir kok enak ya Mas. Dari omset itu dia mulai dari sambal merah, kemudian pakai sambal hijau lagi, sambal mentah. Omsetnya dari 700.000 dia berubah jadi 2,5 juta. Waktu itu 2,5 juta ke 3 juta. Jual lele sama jual ayam, omsetnya 3 juta. Yang buka restoran belum tentu omsetnya segitu, itu pinggir jalan loh. Jadi jangan pernah berpikir bahwa omset pinggir jalan itu mengalahkan restoran. Jangan berpikir seperti itu. Hari ini dia buka beberapa, terakhir saya dengar kabar dia sudah buka 3-4 cabang. Hebat nggak? Itu penjual lele loh. Kalian kalau mungkin di Jakarta atau di Bandung kenal yang namanya warung Tegal ya. Warteg itu kesannya, wah jualan apa sih warteg? Tapi rata-rata mereka punya rumah di Tegal itu gede-gede banget. Ada yang pernah foto selfie dan itu dikirimkan ke saya waktu itu mbaknya. Mas, ini loh rumah saya, tingkat 2 loh, warung Tegal. Yang kerja di hotel, kos-kosan loh. Bayangkan ya. Jadi apapun bisnis kita, ketika kita fokus, ketika kita memulai dengan hobi, itu bisa jadi gede. Next screen ya. Next screen boleh? Kalau tadi menemukan bisnis yang tepat untuk kita, semua diawali dari apa? Hobi. Karena sesuatu yang didasari dari hobi, itu pasti bertahan lama. Saya ada di bidang kuliner ini kira-kira ada usia saya 35 tahun. Sejak saya kecil, mungkin orang tua saya sudah ada di bidang kuliner ya. Di roti, masak, itu sudah. Tapi saya sudah memulai menikmati yang namanya kuliner itu rata-rata 15-20 tahun yang lalu. Hobi kita itu akan menjadikan kita itu bisa bertahan dalam sebuah bisnis. Kalau itu bukan hobi, bisa berhasil, bisa. Tapi seringkali kita tidak akan bisa bertahan ketika itu bukan menjadi kesukaan atau passion kita. Langkah-langkah memulai bisnis itu ada 4 hal yang mau saya bahas. Boleh langsung dibuka aja. Karena saya lihat kan operatornya pingin tahu dan pingin cepat memulai bisnis kayaknya ini ya. Oke. Awalnya saya sudah bilang dari awal tadi adalah gimana sih kiat untuk memulai bisnis adalah semua awali dengan hobi kita apa sih? Kemudian yang kedua, dari mulai hobi kita sudah tahu kita mau mengarah kemana. Yang kedua, value yang harus kita miliki adalah dari hobi itu bisa bermanfaat buat orang lain nggak? Contohnya saya, ketika saya membuat roti, ketika saya membuat sebuah hidangan dan itu bisa dinikmati orang dan orang sudah bisa bilang, wow, enak sekali. Buat saya gini, wow itu lebih dari uang 100.000, itu lebih dari uang 1 juta. Tapi ketika kita hanya memulai bisnis hanya yang penting untung, kita tidak akan bisa merasakan sensasi itu. Hobi, passion, ketika kita matangkan itu dan itu semua bisa bermanfaat, itu sudah jadi bisnis. Nggak usah. Saya kaget ya, saya kira kok ada suara anak kecil ya. Saya di sini sendirian lagi. Udah, oke. Next yang kedua adalah selain bermanfaat, hobi kita harus punya yang namanya target market. Contoh, tadi kita memulai dengan yang namanya menggambar, mengajar. Mengajar itu bicara soal banyak hal. Orang mengajar bukan bicara soal jadi guru aja. Banyak orang sekarang jadi motivator. Motivator banyak sekali kalau kita mau cari motivator apa? Motivator tentang bisnis, motivator tentang diri, pengembangan diri, banyak banget. Jadi mengajar itu bukan bicara soal saya mengajar jadi guru pasti nanti orang lain. No, saya juga mengajar. Saya mengajar SMK. Saya mengajar di bidang itu motivator. Saya mengajar untuk bidang wirausahanya. Saya mengajar untuk membimbing mereka dalam lomba. Nah, banyak hal. Nah, tapi yang pasti dari hobi kita
Kalau ingin dijadikan sebuah bisnis, kita harus punya target market. Saya tulis di situ target market kita, itu bicara soal kita mau target marketnya kemana. Kalau contohnya di bidang makanan atau mungkin kalian suka menggambar, kalian suka baju, baju itu untuk umur berapa? Oh, saya tidak suka yang umurnya masih muda-muda. Wah, mungkin uangnya tipis. Saya pinginnya umur yang 50, 60 karena mereka pasrah lah. Pokoknya bisa dipakai nyaman, yang cepat, yang wis. Nah, ya tidak apa-apa. Ada banyak orang yang target marketnya orang di usia 50, 60, boleh. Salah? Nggak salah. Kemudian yang berikutnya, bicara soal hobi, apakah hobi kita itu bisa jadi bisnis bermanfaat untuk orang lain, punya target market. Yang ketiga, sebuah bisnis itu harus bisa jadi solusi. Ketika bisnis kita bisa jadi solusi buat orang lain, nah, itu bisa dibuat bisnis. Nah, terus kalau di bidang saya, itu apa? Temukan solusi yang bisa kita pikirkan untuk orang lain. Contoh, makanan, snack box, itu bisa jadi solusi. Coba bayangkan kalian rapat. Sekarang kan kondisinya rapat. Saya yakin di depan mejanya teman-teman yang CEO, host, MC, dan lain-lain, itu pasti ada snack box yang tidak terlihat. Benar nggak? Itu solusi apa? Untuk menyamil di kala-kala pembicaranya tidak enak. Jadi dimatikan sebentar, ngelayang dikit, makan camilan sebentar. Itu adalah solusi, benar nggak? Jadi temukan bisnis kita, hobi kita, passion kita itu bisa punya solusi buat orang lain. Itu akan jadi sebuah peluang, jadi sebuah bisnis. Setuju? Yang berikutnya itu bicara soal pemasaran. Nanti kita akan bahas, oke? Karena waktu saya tinggal 15 menit kayaknya ini ya. Saya agak cepat supaya nanti teman-teman enak kita nanti bicara soal tanya jawab. Oke? Next screen. Operator. Operatornya lagi bales ini. Oke. Nah, ini yang saya bilang marketing. Kalau tadi kita bicara soal bisnis itu harus bermanfaat, harus punya target market, harus punya solusi. Nah, sekarang gimana sih? Siapa yang hari-hari ini nggak bisa bisnis? Bisa. Kita lihat baju di foto, dijual, jadilah just tip. Ya nggak? Kita kenal just tip nggak hari-hari ini? Iya, Kalau Pak. zaman dulu, sorry. Screen-nya boleh langsung dibuka aja. Oke, stop. Kalau zaman dulu kita kenal, teman kita mau titip sesuatu, oleh-oleh, kita ikhlas. Kamu mau beli apa? Misalnya kita pergi ke Jakarta nih. Oh, saya mau beli ini, mau beli ini. Oke, nggak apa-apa. Kamu transfer uang ya, nanti tak belikan. Hari ini itu dijadikan bisnis, benar nggak? Yang kita kenal dan namanya apa? Just tip, benar nggak? Teman-teman, saya lagi di Jakarta nih, saya di Bandung nih. Ayo, siapa yang mau just tip sama saya? Semua dibuat bisnis. Benar? Mengakulah dosa, ya. Hari-hari ini jarang sekali kita menemukan orang just tip itu dengan ikhlas membelikan kita. Semuanya ada fee. Benar? Mengakulah dosa buat kalian-kalian yang pernah melakukan itu ya. Oke? Oke. Benar banget itu, Pak. Jadi sekarang banyak sesuatu yang kita bisa lakukan. Yang penting kalau kita punya pacar, jangan difoto, diobral, jangan ya. Karena sekarang berbahaya sekali dengan kamera, semua bisa dijual. Kita lihat sepatu, apalagi cewek ya. Cewek itu akalnya banyak. Bisa-bisa berangkat bawa uang saku, pulang saldonya bertambah. Ya tadi salah satunya just tip tadi kan. Yang kedua, dia ngelihat peluang. Wah, bajunya bagus nih. Harganya 100.000. Wah, kalau saya just tip 10 atau saya jualan, minimal bisa beli baju satu. Oh, akalnya banyak. Apalagi dia sudah perginya sama pacar. Sudah dibelikan pacar, kemudian yang kedua dia bisa jualan. Wah, untungnya double. Benar? Nah,
kita mau bahas tentang marketing ya. Karena semua orang bisa mengawali bisnis, tapi tidak banyak orang bisa melakukan penjualan atau pemasaran. Oke, kita bicara soal marketing 4P. Bicara soal 4P itu bicara price, place, product, and promotion. Price itu bicara soal harga. Siapa yang setuju hari-hari ini orang beli karena murah? Coba acungkan jempol ya. Di Zoom ada kan jempol? Siapa yang memilih harga yang paling murah? Udah ada. Semuanya mahal-mahal ya. Wah, saya kayaknya kalau jualan Olivia, saya jualan di teman-teman ini aja ya. Kira-kira semuanya pasti mikirnya, piro harganya, bener nggak? Apalagi kalau kita punya klien atau punya customernya ibu-ibu, wah nawarnya keren. 1.000 bisa jadi 100, itu adalah suatu kebanggaan dan suatu pencapaian. Bener? Beli ikan asin, wah di pedagang A, 1.000. Pak, di kono 800 padahal belum ke sana, tapi bisa bicara di sana 800. Itulah the power of ibu-ibu. Enggak semua ibu-ibu, ada ibu-ibu yang harganya 1.000, enggak 2.000 aja Pak, ini kemurahan. Jarang sekali saya temukan ibu-ibu seperti itu ya. Yang sering kali kalau saya temukan itu biasanya di bapak-bapak. Bapak-bapak itu ada gengsinya. Harganya berapa 1.000? Oh ya, bayar aja. Tapi di rumah mikir, kok larang ya? Tapi kalau ibu-ibu itu cenderungnya lebih jujur hidupnya, ya. Sorry. Kecenderungan ibu-ibu itu biasanya lebih jujur. Kalau mahal, dia bilang mahal. Kalau murah, dia bilang murah. Nyakiti orang itu urusan kedua. Tapi kalau bapak-bapak itu kecenderungannya lebih di awal, oh enggak apa-apa. Harganya berapa 1.000? Oh enggak apa-apa. Di rumah mikir, uang tinggal 2.000, beli itu 1.000. Nah, kita bicara soal hari ini, marketing itu bicara soal harga. Yes, saya setuju. Tapi bicara soal harga itu bicara soal apa? Kualitas. Roti atau makanan apapun atau produk apapun, kalau mungkin kita di hari-hari ini anak-anak muda yang sering saya temui itu jualannya pasti oil shop-nya baju. Benar enggak? Baju si A itu jualnya kita anggap 50.000. Online shop B jualnya 100.000. Kira-kira kalau orang normal milih yang 50.000 atau yang 100.000? Jujur. Oh, milihnya yang 100.000 Yang ya? paling murah. Oh, paling murah. Nah, yang 100.000 pasti kalau saya bertanya, apa bedanya yang 50.000 dengan 100.000? Oh, yang 100.000 bahannya katun. Yang 5.000 bahannya seadanya. Ya, seadanya kain, seadanya tempelan, seadanya sablon. Baru, tapi seringkali orang tidak berpikir kualitas. Yang penting murah dulu, bener nggak? Tapi pas dipakai atau pas dikirim, kok enggak sesuai dengan gambar? Gambar itu menipu karena banyak editan, bener nggak? Nah, bicara soal harga itu harus dibarengi soal kualitas. Setuju ya semua? Yang kedua, mungkin place-nya saya akan bahas di akhir. Nah, yang kedua bicara soal promotion. Promosi itu bicara soal kalau kita punya sebuah usaha, kalau kita tidak dikenal orang, cara mengenalkannya sekarang macam-macam. Kalau di bidang makanan ada yang namanya food blogger. Kalau di bidang usaha apapun ada namanya influencer. Kita undang influencer yang terkenal. Di Kediri mungkin Mbak Cynthia influencer juga, mungkin tidak kelihatan kali ya. Terus mungkin yang beberapa CEO host lainnya mungkin influencer juga yang kita bisa undang untuk review produk kita. Hari-hari ini banyak sekali influencer yang berbayar. Dan itu cukup untuk menjanjikan. Zaman dulu koran saya pakai. Sekarang hampir 4 tahun saya tidak pernah pakai koran untuk promosi. Zaman dulu saya pakai banner. Hari ini saya tidak pakai banner sama sekali. Flyer hampir saya tidak pernah cetak flyer. Semua tergantikan dengan apa? Yang cuap-cuap di TikTok, joget-joget di TikTok, kemudian dikasih makan terus kemudian enak banget. Padahal setelah itu perutnya kembung, misalnya kayak gitu, karena enggak doyan kan. Tapi karena dibayar, enak banget, sausnya legit banget. Nah itu kan ya bahasa influencer lah. Setelah ditutup,
Setelah itu kasihkan pembantunya, mbak, ini mbak makanan enak mbak, padahal dia tidak doyan kan. Nah banyak kan yang sering seperti itu. Jadi yang pertama itu bicara soal harga, itu pasti marketing itu bicara soal harga. Kita mau target market seperti apa? Apakah selalu murah? Enggak. Orang-orang ada yang jual Ferrari juga laris manis tuh. Ferrari nggak kayak beli kerupuk kan, berapa miliar. Tapi laris, orang jual motor gede, laris-laris aja tuh. Jadi promosi kita, target market kita harus penting. Ketiga, kalau kita mau berbisnis atau kita menjadi wirausaha, harus ada produk yang kita jual. Entah itu produk atau jasa. Yang kita bisa punya nilai fee, yang itu bisa jadi nilai jual kita. Paham ya sampai hari ini? Sampai sini paham ya? Jadi jangan sampai gini, saya ingin bisnis, saya ingin mau promosi. Lalu ditanya, usahanya apa? Belum ada, pokoknya saya mau bisnis aja. Yang harganya murah, yang orang lain ingin beli. Terus produknya apa? Nggak ada, pokoknya bisnis. Aneh menurut saya. Benar nggak? Jadi selain kita bicara soal harga, kita bicara soal promosi yang menggebu-gebu, pikirkan produk yang mau kita jual dan itu bisa menjadi bagian di dalam yang saya bilang tadi, ada nggak itu menjadi fungsi bermanfaat untuk orang lain dan itu punya target market nggak? Dan itu jadi solusi buat orang lain. Kalau itu punya 3 nilai, yuk jual yuk. Yuk jualan dari hari ini yuk. Yang terakhir kita bicara soal place. Kita mau jualan secara tradisional boleh. Buka outlet, buka warung, terus buka toko, boleh, apapun boleh. Hari ini semua ditawarkan juga di era digital. Semuanya bisa punya toko secara online. Kita kenal Shopee, kita kenal Tokopedia, kita kenal Lazada. Semua disediakan menjadi kalau orang bilang itu lapak jualan. Semua bisa jualan. So, hari ini kalau orang masih belum bicara soal saya tidak punya modal, saya tidak punya apapun, itu sebenarnya alasan. Ada banyak bisnis yang bisa dilakukan tanpa modal. Dropship, reseller, apapun, itu bisa dilakukan tanpa modal. Tapi modal yang utama yang tadi kembali. Temukan hobi kita, kemudian kita doakan, kemudian berikutnya, yuk action yuk. Paham sampai hari ini? Sampai di sini paham mungkin ya? Oke, next. Screen. Nah, ini yang mau saya bahas yang tentang place tadi. Kak, kita bicara hari ini bicara soal era digital. Saya mau jual kemana? Dulu mungkin kita bicara soal koran, kita bicara soal radio. Tapi hari-hari ini beberapa platform ini menyediakan yang namanya AdSense, iklan. Berapa banyak di antara kita lagi enak-enak nonton apa sinetron, layangan berkabung atau putus itu ya. Nah, ini Layangan pasti putus, lagi Pak. layangan putus ya. Tiba-tiba lagi nangis, ada iklan. Orang jalan-jalan, wah itu nangis kita langsung berhenti mendadak, bener nggak? YouTube-nya Benar kalau banget. premium mungkin ada iklan ya kan. Lagi sedih, merenung, diputus pacar, uang habis, tanggalnya tanggal tua, terus kemudian ibu pergi ke luar kota, di rumah cuma ada kucing, wah terus lihat layangan putus, wah lengkap hidup ini. Kemudian nangis YouTube, ada iklan. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa YouTube ini kenapa sih nggak ngerti saya. Nggak bisa. Semua iklan berbayar. Hari-hari ini kita diperhadapkan bahwa mau nggak mau kita dipaksa untuk mempelajari semua ini. Kalau dulu ada yang namanya WhatsApp, wah sekarang sudah jalan Facebook, Instagram, YouTube pun sudah mulai bisa berbayar. TikTok sekarang, dulu joget-joget nggak dibayar, sekarang TikTok bisa jadi miliarder. Sekarang Google yang tadinya orang hanya untuk searching, sekarang jadi Google iklan, Google AdSense. So, nggak ada alasan lagi kalau kita mau promosi lewat mana, Kak. Kita bisa pergunakan ini. Dan hari-hari ini, orang juga bisa melakukan segala sesuatunya dan itu menghasilkan. Berapa orang yang bisnis offline itu terkalahkan dengan YouTuber, benar nggak? Orang yang joget-joget TikTok, itu penghasilannya bisa miliaran. Karena apa? Orang jadinya endorse. Ya kan? Kemudian, apalagi yang kita harus lakukan? Yang harus dilakukan adalah screenshot yang terakhir. Ini yang terakhir ya. Saya tahu beberapa sudah mulai nyeruput kopi, snack box-nya mulai dibuka diintip. Itu loh screenshot yang terakhirnya.
operator. Ini. Saya mau bicara soal statement ini bagus banget. Saya kasih. Banyak orang tanya, bisnis apa yang bagus? Bisnis apa yang harus saya kerjakan? Jawabannya, bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan ditanya terus. Iya enggak? Iya dong. Banyak. Kan tadi saya bilang di awal, banyak seringkali orang tanya bisnis ini, dikasih masukan ini, dikasih masukan itu, enggak pernah jalan. So, hari ini saya mau tantang kalian. Kalau kita sudah punya tahu apa passion kita, dan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, dan itu punya target market, dan itu jadi solusi, itulah bisnis. So, mulailah berbisnis, dan jalanilah bisnis itu. Oke? Saya pikir itu ya. Oke, terima kasih Bapak Ferry. Oke. Oke, ini buat kesempatan buat para peserta di sini yang mau bertanya. Sudah masuk pertanyaan ya dari Vinka Alfionita. Izin bertanya, Pak. Bagaimana kita bisa membedakan kapan harus menyerah dengan tetap bertahan pada usaha kita? Gimana? Izin bertanya, bagaimana kita bisa membedakan kapan harus menyerah dengan tetap bertahan pada usaha kita? Kapan kita harus menyerah? Kalau saya boleh bilang, bukan karena kita harus menyerah ya. Kapan bisnis itu harus dibenahi menurut saya, karena tidak semua bisnis itu cocok dengan era hari ini. Contohnya kalau saya boleh bilang, karena saya mungkin bidang kuliner ya. Zaman dulu orang dikasih roti polosan itu sudah senang. Hari ini orang dikasih roti polosan akan memilih yang atasnya ada coklat, ada keju. Dikasih itu juga ketika itu orang sudah bosen, ditambahin lagi. Atasnya mungkin dikasih roti yang tadinya bentuk cuman bulat, sekarang dibentuk-bentuk ada kura-kura. Jadi lebih kepada seperti ini ya. Jadi bisnis itu bukan soal gimana kita soal menyerah, tapi bisnis itu bicara soal bagaimana kita bisa berkreasi, yang orang bilang itu bicara soal up to date. Jadi kita harus mengikuti zaman. Roti pun, apapun bisnis itu harus bisa mengikuti zaman. Contohnya kalau di bidang kontraktor misalnya. Zaman dulu arsitek itu menggambarnya pakai pensil. Tolong saya ingin bangunan 2 rumah dong, digambarnya pensil. Pakai AutoCAD yang tidak berwarna, orang sudah puas. Hari ini orang dituntut kalau bisa 4D, dan orang seakan-akan sudah punya rumah itu, dibuatlah 4D itu menjadi animasi, benar enggak? Jadi bicara soal kapan kita harus menyerah, menurut saya bukan menyerah dan ditinggalkan. Justru kita harus revisi apa bisnis kita yang bisa revisi. Contoh baju, zaman dulu daster ya udah panjang. Sekarang daster ditekuk sudah bisa jadi baju. Oh, banyak yang seperti itu loh. Jadi bukan bicara soal bisnis itu harus berhenti, bisnis itu harus menyerah. Tapi lebih kepada bisnis itu, apa kita bilangnya ya, mungkin bisa dibantu ya Mbak Cynthia ya. Lebih kepada bisnis itu dimodifikasi. Jadi kita harus modifikasi bisnis. Iya, seperti membuat Gitu. inovasi baru, Pak ya. Nah, ini anak muda banget ya. Inovasi baru. Berarti Iya. benar umur 20 tahun ya ini ya. Jadi Oke. sedikit menambahkan juga harus tahu peluangnya, Pak. Kalau masih dari semuanya bikin produk gitu ya, sekarang dibutuhkan. Lalu kita harus juga punya peluang buat produk ini bisa tetap bertahan, tetap berkembang di 2 tahun atau 3 tahun kemudian. Seperti itu sih, Pak. Wah, asik. Ini kayaknya pembicara kita lah hari ini. Oke. Itu ya, mungkin ya. Iya, Jadi oke bukan selanjutnya, menyerah, lebih kepada iya, inovasi ya. iya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, sepengetahuan Bapak Ferry ini kegagalan yang sering anak muda lakukan dalam berwirausaha itu apa, Pak? Terima kasih. Seringkali yang anak muda, gimana tadi? Yang ditemukan di anak muda ya? Yang sering Bapak ketahui kegagalan di anak muda dalam membangun bisnis. Menurut saya, bahkan saya sendiri, saya enggak mau bilang bahwa, oh anak muda sering gagal, apa sih yang menjadi kegagalan? Saya bicara soal saya juga. Seringkali orang enggak pernah bisa konsisten. Ketika kita memulai sebuah bisnis, kita harus konsisten. Ya, jangan berharap bahwa bisnis itu akan terus berjalan dengan mulus. No.
Ketika bisnis itu tidak mulus, contohnya ketika COVID kemarin, pasti omset turun. Bukan berarti omset turun ditutup. Dan jangan sampai gini, saya temukan kalau yang saya pikir adalah hari-hari gini. Seringkali anak muda itu berbisnis karena ikut-ikutan teman supaya kelihatan sibuk. Jangan mau berbisnis karena ketika ditanya, kamu sekarang ngapain? Kalau memang nganggur ya bilang aja masih nganggur. Daripada seakan-akan, kamu apa? Oh sekarang saya buka coffee shop. Oke, ya wis aku tak mampir. Ternyata ketika mampir tutup. Sering banyak tutupnya daripada bukanya. Sering nggak kayak gitu? Oh diajak pacar tutup coffee shopnya. Oh sering diajak teman untuk jalan, akhirnya tutup. Orang akhirnya tidak tahu bahwa bisnis ini kita itu buka apa enggak sih? Kok mati hidup gitu kan kayaknya gimana ya? Jadi saya pikir bukan seperti kenapa kok anak muda sering gagal, karena satu poinnya adalah seringkali anak muda berbisnis karena hanya sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, tidak pernah mau konsisten ketika bisnis itu ada naik atau turun, tetap konsisten jalani bisnis. Tetap buka, yang itu yang dinamakan orang kalau konsisten, itu akan membuahkan sebuah hasil. Itu sih. Oke, selanjutnya dari Mas Dekur Kurniawan. Ini Mas Dekur sudah tanya ya tadi ya. Tanya lagi, nggak apa Mas, semakin banyak pertanyaan semakin dalam pengetahuan kita ya. Izin bertanya Pak Ferry, langkah kita dalam menjejakkan karir khususnya bagi kita yang ingin menjadi entrepreneur kan bisa muncul dari passion seperti yang tadi Bapak jelaskan, di mana kita memiliki ketertarikan akan suatu hal, berani mencoba hal baru secara rutin, mengevaluasi diri. Lalu bagaimana sih Pak mengenai strategi untuk membantu meningkatkan perencanaan karir yang jelas berdasarkan beberapa passion yang kita miliki. Terima kasih. Oke. Kalau hal ini itu bicara soal dream. Kalau kita bicara soal dream, wah itu panjang lagi nanti. Tapi bicara soal dream, saya singkat aja. Dream itu bicara soal mimpi. Dream itu kalau saya waktu dulu pernah bahas ini, itu bicara soal mimpi itu harus apakah realistis. Banyak mimpi-mimpi yang tidak realistis semuanya terwujud loh. Mimpi itu ada dua yang saya bagi, ada mimpi jangka panjang dan mimpi jangka pendek. Tapi seringkali kalau mimpi aja. Kalau kita mau bermimpi menjadi seorang pengusaha yang sukses, mimpi aja, dan kita harus punya, kalau saya sering bicara soal analogikan mimpi itu, kita mau jadi seperti apa? Orang yang hari-hari ini kita pikir sukses. Entah kita berpikir bahwa saya ingin seperti orang tua ya, foto orang tua itu tempel. Itu menjadi ilustrasi di mana itu akan menjadi penyemangat kita setiap hari. Contoh, saya hari ini sedang memimpikan saya ingin punya badan yang atletis misalnya. Jangan sampai yang saya tempel itu makanan. Badan atletis itu akan menghilang, saudara-saudara. Jadi itu yang harus menggambarkan diri kita, itu berapa tahun berikutnya kita mau seperti itu. Jadi analogikan mimpi kita dan itu harus direalisasikan. Seperti realita kita sudah memiliki mimpi itu. Dan mimpi itu jelas. Dan banyak beberapa mimpi saya semuanya, list saya rata-rata semuanya beberapa sudah tercoret. Dan sekarang saya memulai lagi mimpi yang kelihatannya tidak realistis buat orang lain. Tapi saya dan istri punya mimpi bersama yang kita akan tulis dan kita akan coba buat itu. Dan ketika mimpi itu berhasil, kita coret. Ketika mimpi itu belum berhasil, kita wujudkan. Berarti itu menjadi PR di tahun-tahun berikutnya. Jadi intinya, mimpi itu harus bisa diwujudkan sebagai apa? Ilustrasi. Kita mau jadi seperti apa? Nah, misalnya kita mau jadi tadi seperti bisnismen atau punya online shop yang keren. Nah, sekarang hari yang paling online shop paling terkenal apa? Tokopedia kan? Nah, Tokopedia kita ganti CEO-nya kita. Seakan-akan kita menjadi CEO sebuah perusahaan besar next-nya. Paham sampai hari ini? Nah, kalau kita bahas dream, oh itu panjang dan saya punya detail-detail poin untuk mencapai dream itu banyak sih. Tapi hari ini kalau saya disuruh untuk menjelaskan dream yang sangat detail, saya pasti disuruh live nanti. Karena sangat panjang, saudara-saudara. Tapi intinya, dream itu harus punya ilustrasi yang jelas, kita mau jadi seperti apa. Kalau kita takut untuk bermimpi, mending kita jangan memulai sebuah usaha. Mending kita nggak usah punya mimpi sekalian. Gitu. Jangan takut. Oke? Itu sih. Oke, selanjutnya dari Mbak Sofia Rista.
Izin bertanya, apa yang Bapak lakukan untuk menjaga loyalitas pelanggan di mana persaingan pasar semakin ketat? Oke, saya punya komitmen seperti ini. Apa yang saya jual, kebetulan saya ada di bidang makanan, saya punya idealis bahwa ketika apa yang saya jual itu saya harus mengkonsumsi itu dan saya menyenangi produk itu. Jangan sampai apa yang kita jual kita sendiri pun tidak tertarik untuk mengkonsumsi. Saya sering kali bilang dan itu kali karyawan saya sering kali saya bilang bahwa gini, waktu saya buat sesuatu kalau saya tidak suka saya tidak akan buat. Salah satu contoh produk bukan karena saya idealis soal gini. Ada produk kalau kalian temui puding yang mawar, puding suntik, ada mawarnya, kemudian ada cake yang bisa digambar, dikasih tulisan. Sampai hari ini saya tidak jualan itu. Kenapa? Karena saya tidak suka. Karena saya berpikir bahwa itu semua pewarna. Itu menurut saya ya, kalau hari ini ada yang jual, it's okay. Tapi buat saya seperti ini. Ketika saya tidak menyukai sesuatu, saya tidak akan jual itu. Berarti saya bisa bilang bahwa semua yang ada di toko saya pasti pernah konsumsi itu. Dan itu aman buat saya dan yang pasti, itu aman buat anak saya konsumsi dan keluarga saya dikonsumsi. Jadi intinya untuk menjaga loyalitas pelanggan salah satunya adalah produk kita harus aman dan kita dulu menyenangi produk kita. Yang kedua, saya berani kasih garansi 100% buat pelanggan saya. Ketika yang dikonsumsi itu tidak baik atau misalnya satu, ternyata berjamur nih rotinya dan tidak fresh, apalagi moto kita adalah Olivia Bakery made fresh for you. Jadi kita buat selalu fresh. Ketika kamu temukan sesuatu yang tidak fresh, saya akan kembalikan uang 100% tanpa saya potong, plus saya buatkan yang baru. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Apakah rugi? No. Apalagi kalau ketemunya ibu-ibu yang, wah, ketika kita berikan sesuatu, pokoknya loyalnya itu ke ibu-ibu lah. Bu, maaf ya gini, uangnya saya kembalikan. Oh, yang benar mas, yang benar. Iya, saya kembalikan. Ibu saya kasih yang baru. Plus nanti saya kasih voucher. Wah, saya jamin besok ibunya datang bukan cuma satu ibu. Dia akan bawa sekumpulan orang arisan untuk pergi ke toko saya. That's why itu menjaga loyalitas plus menjaga hati. Lebih baik saya kehilangan 100.000 daripada kehilangan seorang ibu yang apalagi ibunya suka ngomong. Wah, itu saya senang sekali ketemu ibu yang cerewet. Coklatnya miring mas. Ini kok kayaknya bentuknya tulisannya kurang ini ya, gedrik gimana ya mas? Oke bu, saya ganti. Besok anaknya, mertuanya semua pasti dibawa. Tapi kalau ketemunya customer yang bu ini, oh enggak apa-apa mas, enggak apa-apa. Oh itu malah berbahaya saudara-saudara. Kalau kalian ketemu customer yang enggak pernah komplain, coba buktikan. Besok dia enggak akan pernah datang lagi. Coba aja dicek. 1 tahun sekali mungkin dia datang. Tapi kalau ketemunya ibu yang cerewet-cerewet atau bapak yang cerewet, percaya saya, seminggu sekali dia akan hadir di hadapan kalian untuk beli produk kalian. Itu saya sudah buktikan ya. Jadi intinya ketika ketemu customer yang cerewet, harusnya kalian bersyukur. Bukan malah di-delete atau di-blok. Oke, setuju? Apalagi anak muda ya. Ih, cerewet tuku situ, cerewet setengah mati ya. Mengakulah kalian ya. Oke, itu sih. Oke, kok di Olivia Bakery suka makaronnya, Pak? Oh, terima kasih. Alamatnya di mana? Saran. Nanti bisa Oke. diantar, Pak. Oh, bisa ya. Nanti totalan belakangan ya. Iya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi, Pak ya. Pertanyaan terakhir dari Vinka Alvanita. Maaf, bertanya lagi Mbak Sinta, Pak Ferry. Mohon pencerahan bagaimana cara agar tetap dapat menyisihkan untuk infak dan sedekah meski omset sedang turun. Terima kasih. Oke, ini yang sedang saya lakukan hari-hari ini. Jadi intinya seperti ini. Seringkali orang ketika terima sesuatu itu dilakukan di terakhir kali. Oke, kalau di Muslim kita kenal yang namanya infak, sedekah. Kalau di Kristen itu namanya persepuluhan. Nah, seringkali kalau saya terima akhir bulan, misalnya kita totalan, terus kita menghitung laporan bulanan, yang kita lakukan, saya pun digaji. Bukan berarti saya seenaknya mengambil uang. Jadi kita punya kas dan itu kita harus disiplin. Kita punya kas yang namanya ya per sebulan itu, kemudian kita punya kas untuk kontraan. Ketika semua kas itu sudah dimasukin, saya yakin tidak akan kepake. Tapi seringkali ada banyak di antara kita terima 1 juta nih. Infak dan lain-lain itu dimasukkan di pos terakhir ketika biaya makan kita sudah terpenuhi, kemudian biaya baju, ngafe, kemudian biaya kencan sudah terpenuhi, baru yang terakhir.
Dan seringkali itu tidak bisa terpenuhi. Dan seringkali yang pasti, oh gagal lagi. Tuhan ampuni, bulan depan saya pasti nyisihkan. Menurut saya tidak akan pernah terpenuhi sih itu. Dan sampai kapanpun, sampai akhir kiamat, ya tidak akan terpenuhi. Kalau memang kita memang niatnya berinfak atau dan lain-lain, sisihkan dulu. Komitmen aja. Dan itu akan membuat kita jadi disiplin. Dan saya dipaksa untuk berdisiplin. Itu ketika ketemu istri saya disiplin jadi. Dulu, saya cuma punya 2 rekening. Itu rekening cuma toko sama pribadi. Pokoknya keluarnya dari situ saya tidak pernah tahu apapun ya. Kelihatannya sih uangnya besar, tapi ternyata setelah itu bayar kontrakan, bayar apapun. Nah sekarang kita punya kas liburan, kas untuk kebutuhan sehari, banyak sekali kasnya. Tapi ternyata itu sangat membantu saya. Saya bersyukur punya istri yang wow, accountable. Membantu saya yang orangnya tidak rapi untuk jadi rapi. Itu bersyukur. Jadi kalau dibicarakan itu ya kita harus bicara soal kita harus punya kas dan kita harus disiplin untuk menyisihkan itu. Nggak ada cara lain. Itu mungkin. Oke, terima kasih banyak Pak Ferry sudah menyempatkan waktunya buat ikut di webinar acara ini. Oke. Buat para peserta yang belum bertanya, bisa bertanya di materi yang kedua nanti ya, supaya bisa dapat door prize-nya dari Ines. Dan terima kasih buat Pak Ferry, semoga ilmunya bermanfaat, amin. Dan sehat selalu Pak, sampai jumpa di lain hari. Oke, nanti makanannya dikirim ya. Oke, thank Terima you kasih banyak semuanya. Pak. Saya izin pamit ini, bisa? Bisa Pak. Oke, thank you ya semuanya, sukses buat semuanya. Iya Pak, terima kasih. Baik, untuk materi berikutnya akan dipandu oleh moderator yang berbeda ya. Saya di sini mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cinta sudah memandu acara ini. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator selanjutnya, yaitu nama Kirana Oktaviani Ika Putri, tempat tanggal lahir Kediri 20 Oktober 2001, alamat Desa Batan, Dusun Blaru, Badas, Kediri, umur 20 tahun, riwayat pendidikan TK Dharma Wanita Kebumas Gresik, SDN Negeri 2 Trogo Patut, SMP Negeri 1 Pare, SMA Negeri 1 Kandangan, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Organisasi sebagai Sekretaris Himapino periode 2021-2022. Kepada Mbak Kirana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator 2 di sini untuk melanjutkan webinar kita selanjutnya. Saya akan membacakan CV materi kedua. Bernama Cecilia Cindy. Riwayat pendidikan SDN Banjaran 1 Kediri dari 1997 hingga 2003, lalu SMPN 3 Kediri dari 2003 hingga 2006, SMA 1 Kediri dari 2006 hingga 2009, lalu berkuliah di Stikes Karya Husada dari 2009 hingga 2012.
pengalaman kerja di Rumah Sakit Amelia di tahun 2013. Lalu di pengalaman organisasi Badan Pengurus Pusat Himpunan Usaha Muda Indonesia. Lalu yang kedua di Sri Kandi, BUMN Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sisilia. Ini saya panggilnya enaknya Kak, teman atau bagaimana ya? Langsung Kirana juga nggak apa-apa. Mbak Kirana gitu aja ya. Iya, Ini iya, gimana? baik. Semua sudah ngantuk, bosan atau lapar? Sudah siang soalnya ini. Iya, waktunya ngantuk ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa, permennya disiapkan, minumnya disiapkan dulu, nggak apa-apa. Iya. Saya mulai ya. Kita bahas ekonomi kreatif. Saya adalah owner dari Handmade-ku. Next. Ya, next. Apa sih ekonomi kreatif itu? Menurut Departemen Republik Indonesia, yaitu sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Pengertian lain yaitu ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang ekonomi yang mengutamakan kreativitas dan informasi. Intinya itu adalah ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, ide untuk membuat ekonomi bergerak lebih maju. Next ya. Ini adalah evidence base atau jurnal dengan judul Perkembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Rumah Tangga dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat oleh Nurfadilah S. tahun 2019. Kesimpulannya yaitu produk yang dihasilkan melalui pemanfaatan keterampilan dan bakat masyarakat berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Yang kedua judulnya Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Digital menurut Ima Rohmatul Aisyah tahun 2020. Kesimpulannya menambah jumlah reseller di beberapa kota untuk mempermudah pembelian, memperbaiki jaringan promosi, terlebih di masa pandemi sehingga produk lebih dikenal oleh masyarakat. Mempertahankan hubungan baik dengan reseller. Jadi kalau saya sendiri, maksudnya usaha saya sendiri itu, ya memang reseller itu ada, reseller atau dropship. Kalau dropship itu kita nggak harus punya barang. Jadi kita ambil foto, tapi ada yang izin, ada yang enggak. Kalau biasanya ada beberapa konsumen saya izin, Mbak, saya bisa ambil foto produknya, boleh saya jual lagi ya, enggak apa-apa. Jadi orang itu ambil foto produk kita, dijual fotonya, kalau ada yang beli, yang kirim itu kita pakai nama all-shop tersebut. Sedangkan reseller itu beliaunya kayak beli lagi terus dijual lagi. Next. Ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama, ide dan gagasan sebagai ide utama oleh pelaku ekonomi. Adanya kreasi. Yang kedua, yang ketiga, menghasilkan produk yang bernilai. Yang keempat, adanya kerjasama dari berbagai pihak. Ini maksudnya kerjasama dari berbagai pihak itu bisa dari pihak penyuplai barang. Jadi kalau produk saya kan kerajinan kayu, jadi ada yang nyuplai kayu-kayu, antar ke rumah kayak gitu ada. Terus selain itu juga bekerja sama dengan ekspedisi. Kalau sekarang itu sudah mudah, kayak cari ekspedisi cargo kayak gitu sudah mudah. Terus ekspedisi mau datang ke rumah. Kalau 5 tahun yang lalu saya itu cari ekspedisi, kan konsumen itu rata-rata cari Mbak, carikan ekspedisi yang murah dan aman, kan rata-rata seperti itu ya Mbak ya.
Jadi beda pokok dulu sama sekarang. Kalau dulu itu cek resi aja kesulitan. Dulu nggak ada kayak web untuk cek resi. Jadi kayak manual kita lihat di Excel cari alamatnya konsumen, baru dilihat ongkos kirimnya berapa. Dan ekspedisi dahulu sama ekspedisi sekarang tuh banyak sekarang. Bahkan saya pernah itu kirim ke Jakarta 1 tahun lalu, punya ekspedisi sangat murah sekali. Itu sekarang kirim, besok sampai 1 kilonya itu cuma Rp1.000. Jadi itu beratnya 70 kilo, habisnya cuma Rp70.000 dan masih dapat potongan dari ekspedisi tersebut. Next. Ekonomi kreatif di Indonesia. Menurut Bapak Presiden Jokowi membentuk Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF pada masa pemerintahan. Badan ini diharapkan berfungsi sebagai sarana pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia industri kreatif memang sedang populer. Hampir seluruh lapisan masyarakat sadar akan keberadaan evolusi perekonomian ini dan berusaha terlibat aktif di dalamnya. Berdasarkan sebuah buku yang diterbitkan Departemen Republik Indonesia, ada beberapa jenis ekonomi kreatif. Itu ada 16 jenis ekonomi kreatif ya, bisa di next. Ini ada kuliner, ada fashion, ada fotografer, ada arsitek, banyak macamnya. Yuk kita next lagi. Ya, ini perkembangan tahun 2016 itu yang paling tinggi kuliner, habis itu fashion 3 teratas, itu habis itu pria itu kayak kerajinan. Ya, next. Nah, kalau kuliner kita jabarkan satu-satu ya. Kalau kuliner dulu itu kan kalau bakso itu bakso aja. Sekarang kan bakso beranak ada, kayak bakso mercon. Kalau makaroni dulu kan kayak asin aja ya. Sekarang kan kayak makaroni barbecue, jagung manis, dan masih banyak lainnya. Kalau fashion kan mengikuti tren sekarang. Kalau kria itu banyak banget. Rotan bisa diubah menjadi meja, kursi, lampu, bambu juga bisa diubah menjadi lampu, TV dan radio. TV dan radio lebih ke acara reality show, kuis, game, dan infotainment. Next. Ya, next. Penerbitan, penulisan hingga percetakan dan penyebaran produk buku. Arsitektur lebih ke desain hunian minimalis ya, karena sekarang itu lagi rame-ramenya banyak desain minimalis dengan nuansa kayak abu-abu atau putih atau lebih soft lah. Aplikasi atau pembuatan game, periklanan, iklan memang dibutuhkan orang yang memiliki ide kreatif agar iklan yang dibuat bisa menarik perhatian konsumen. Nomor 9, tren musik yang berbeda tiap bulannya. Kayak sekarang trennya apa, bulan depan trennya apa. Next. Fotografi. Fotografi itu membuat ide kreatif agar setiap karya yang dibuatnya selalu update dan berbeda dari karya pada umumnya. Yang 11 adalah film, animasi, dan video berkaitan dengan produksi suatu gambar bergerak. Video menggunakan konsep ekonomi kreatif, maka bisa menghasilkan karya yang baik dan disukai oleh banyak orang. Seni pertunjukan 12, seni pertunjukan yaitu berkaitan dengan penampilan suatu rangkaian cerita baik dalam bentuk drama. Yang nomor 13 adalah desain produk. Desain produk meliputi proses penciptaan produk baru mulai dari pencarian ide hingga produksi produk akhir. Jadi kayak buat sekarang kan lagi trennya kayak minuman boba ya kayak buat boba itu nanti racikannya apa aja sampai jadi minumannya tersebut. Next. Yang ke-14 adalah seni rupa, meliputi perdagangan barang-barang seni yang unik dan langka serta memiliki nilai jual yang tinggi seperti lukisan dan patung. Desain interior berorientasi seputar desain dan tata letak ruangan. Lebih dalamnya. Desain komunikasi visual berkembang serta berjalan dengan perkembangan teknologi informasi
Seni dapat dibuat dalam bentuk digital melalui komunikasi visual yang tepat, pesan dari produk atau brand lebih mudah diingat masyarakat. Jadi singkatnya itu kayak logo. Jadi kayak semua kan tahu kayak logo centang itu logonya siapa, kayak gambar apa logonya siapa, kayak gitu. Next. Manfaat ekonomi kreatif. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru. Menciptakan lapangan kerja baru. Jadi kalau usahanya sudah besar, bisa merekrut karyawan. Yang kedua, membuat masyarakat lebih kreatif. Ya, karena kita lebih kreatif lagi karena pesaing-pesaing pasti juga banyak. Mengurangi angka pengangguran, meningkatkan inovasi, menciptakan kompetisi bisnis. Next. Faktor pendorong berkembangnya ekonomi kreatif. Yang pertama, kreativitas dalam sektor ekonomi, meningkatkan pemasukan hasil perekonomian, pasti itu. Yang kedua, teknologi maju, kemudian akses. Jadi kayak zaman dahulu itu lebih sulit, kayak buka internet aja gitu kan lebih sulit. Kalau sekarang tuh lebih mudah, lebih cepat, kayak gitu. Nomor 3, tenaga kerja SDM memadai, maka perekonomian yang dijalankan akan lebih baik. 4, media sosial. Media sosial merupakan platform yang dapat memperlihatkan berbagai informasi. Jadi kalau dulu kan, kalau beli pertama awal ada, kayak saya tahu online shop itu, beli awal-awal itu kan di kayak Friendster ya. Kalau sekarang kan kayak Shopee ada, Tokopedia ada, Bukalapak ada. Kalau orang takut beli lewat kayak Instagram sih kan larinya ke Shopee dan rata-rata banyaknya di Shopee. Next. Nah, ini adalah bagan tahun 2010 sampai 2020. Kenapa di tahun 2020 itu menurun? Karena di situ ada pandemi. Tahun 2020 kan mulai pandemi COVID ya. Next. Ya, next. Nah, peluang ekonomi kreatif di Indonesia. Ekonomi kreatif di Indonesia memiliki pasar peluang yang besar sebagai berikut. Di Indonesia memiliki kekhasan yang unik masing-masing setiap daerah. Kekhasan yang unik tersebut yang menjadi keunggulan suatu produk untuk bersaing. Permintaan pasar di Indonesia menjadi peluang dalam pengembangan ekonomi. Hal ini dikarenakan produk dalam negeri di Indonesia memiliki banyak permintaan di pasar luar negeri. Banyak banget, kayak kerajinan craft itu banyak banget yang diekspor di luar negeri, kayak Jepang, Cina itu juga suka craft. Kalau kayak makanan ataupun kayak ikan itu harus melalui karantina. Next. Faktor kendala ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu bahan baku. Faktor penyedia bahan baku yang masih sulit untuk diperoleh pelaku usaha. Ini menjadikan kendala pertama yang harus dihadapi. Jadi kayak gini, saya kan masih rencana kan mau usaha rotan juga. Itu cari bahan baku aja kesulitan. Rotan karena di sini tuh nggak ada rotan, adanya rotan sintesis. Sedangkan rotan sintesis itu memang mudah, tapi cara kayak merakitnya itu lebih sulit. Dan kan konsumen kan menginginkan warna yang beraneka ragam. Sedangkan kalau rotan yang asli itu tinggal dicat selesai. Kalau rotan sintetis, semuanya kita punyanya merah, ternyata konsumen maunya biru, kita harus belanja lagi. Lebih banyak model lagi kayak gitu. Nomor 2, kita lanjut nomor 2 aja ya. Teknologi dari pemasaran secara online dituntut pemasaran online. Kenapa? Karena pandemi, mau nggak mau orang harus larinya ke online, jualan online. Yang nggak bisa online, mau nggak mau harus online. Yang dulu katanya aku gaptek, ya mau nggak mau harus online. Sekarang kalau online itu lebih dikenal luas oleh masyarakat, sedangkan kalau offline itu ya rata-rata yang beli seumpama Kediri ya Kediri aja, mungkin paling jauh Surabaya lah. Kalau online kita bisa melalang buana, bahkan ke luar negeri juga bisa. Yang ketiga adalah ruang publik. Pelaku usaha memerlukan adanya ruang publik untuk mempromosikan atau menjajakan hasil karya dengan tanpa modal yang besar
atau bahkan gratis. Kayak kemarin itu bulan Desember saya melakukan pameran di KM, itu juga budgetnya ya ada biaya, tapi alhamdulillah biayanya sangat murah. Dan saya satu stand itu berempat, jadi sudah murah dibagi orang 4 lagi, lebih murah lagi. Nomor 4 ya, hak cipta hasil karya pemikiran dari pelaku usaha itu perlu dihargai dengan memberikan perlindungan hak cipta yang masih merupakan salah satu kendala ekonomi kreatif di Indonesia. Kalau hak cipta itu memang agak sulit. Contohnya aja sekarang tuh banyak orang itu kayak jualan produk kita, tapi tinggal ambil semua kayak fashion ya. Banyak kan yang dengan produk foto-foto yang sama tapi penjualnya beda, itu enggak tahu yang penjualnya asli yang mana. Dan kayak di Shopee aja, kayak maaf ya sebelumnya, kayak gamis saja sampai ada yang harga 20.000 kayak gitu kan murah banget. Ini hanya bagus atau enggak kayak gitu kan. Itu foto asli atau enggak kita kan nggak tahu. Kadang kan sampai di konsumen itu nggak sama barangnya sama fotonya. Yang kelima adalah permodalan. Memang permodalan adalah faktor kendala ekonomi kreatif, tapi nggak semua harus pakai modal. Kayak saya aja pertama memulai usaha itu nggak punya modal, nggak punya modal sama sekali. Kayak udah nekat aja jalan, usaha apa jalan lah. Kayak kan saya kan basicnya di kesehatan, lebih ke bidan ya. Terus saya kok kerajinannya kayu, saya nggak ada, orang tua nggak punya basic kayu, saya sendiri nggak punya basic kayu, jadi itu awal mulanya tuh gini, saya punya Instagram itu namanya Handmade kan, dulu fotonya belum sebanyak sekarang, terus habis itu ambil foto ya, nakal ya, ambil foto di Pinterest ya, tahu Pinterest kan, ambil foto di Pinterest lalu dijadikan foto di Instagram, terus dikasih keterangan ini dari Pinterest, terus kira-kira ada yang mau beli atau tidak, seperti itu. Ternyata saya buka pertama itu kotak tisu 10 biji, buka PO pre-order, jadi pembuatan, jadi nggak langsung ready, barangnya dibuatkan dulu. Selama 1 minggu itu dapat orderan 6, langsung 6, dan saya yang nggak dapat orderan 6, udah dapat transferan, dan saya nggak punya tukang nggak punya basic nggak punya cara ngecat, nggak tahu. Akhirnya saya nekat baru cari tukang kayu setelah ada transferan masuk. Tapi alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Next. Ini adalah 5 provinsi dengan jumlah usaha ekonomi kreatif terbanyak. Yang pertama Jawa Barat, kedua Jawa Timur, yang ketiga itu Jawa Tengah. Ini data diambil 30 Juni 2019. Next. Ini adalah contoh saya adalah pelaku ekonomi kreatif di bidang craft ini. Yang pertama itu ranting. Yang pertama itu ada tulisan Baiti Janati, itu ranting kayu, ranting pohon ya, ranting pohon dipotong kecil-kecil terus sebenarnya itu ada kayak kawatnya, jadi dibentuk bulat, kawat itu diameter sekitar 35. Terus kalau yang tulisan Baiti Janati itu warna bahannya dari MDF, jadi dari bahan mentah diubah menjadi bahan jadi. Yang kedua itu alamat rumah itu Bumi Perdana nomor 51, itu bahannya MDF juga, lalu dicat, terus dikasih hiasan seperti itu biasanya macam-macam sih. Jadi kita harus kreatif, bisa nomor rumah, bisa tulisan Assalamualaikum, kayak gitu-gitu. Jadi makin inovatif, makin banyak peminatnya. Yang ketiga itu juga tulisan home, bahannya sama juga MDF. MDF itu gini, MDF itu sejenis hardboard. Kalau hardboard masih belum tahu, itu sejenis kayak produk-produk Olimpik. Tapi kalau produk Olimpik, pernah lihat produk Olimpik kan? Produk Olimpik itu kan belakangnya kan seratnya kan kasar, kayak besar-besar. Itu lebih halus, kayak dipadatkan kayak buku yang dipres, intinya seperti itu. Bahan MDF itu bahan yang home itu bahan MDF, yang O-nya itu rotan terus dikasih hiasan bunga. Yang terakhir itu yang kayak senyum sama sebelahnya itu kayak kotak besar, itu kotak tisu. Jadi ada kotak tisu kecil, ada kotak tisu besar.
itu bahannya kayu. Terus kitchen itu bahannya MDF sama, Allah Muhammad itu sama bahannya MDF. Rata-rata sih di tempat kami itu bahan ya tergantung konsumen juga sih permintaan seperti apa. Tapi ada yang MDF, ada yang kayu pinus, ada yang PVC, ada yang akrilik. Tapi kalau konsumen mintanya yang biasa-biasa aja, kita pakai yang MDF. Karena kalau akrilik itu bahan dasarnya udah mahal. Jadi kadang konsumen udah biasa aja, kalau nggak gitu di mix antara PVC sama MDF atau PVC sama akrilik atau MDF sama akrilik kayak gitu. Jadi lebih harganya lebih nggak terlalu mahal. Terus kalau home lah, kayak kan akhirnya kita kayak inovatif. Dulu kan pertama buat tulisan home-nya itu yang warna hitam. Itu awalnya cuma kayak itu daun-daun kecil. Akhirnya berinovasi jadi home yang pakai rotan itu. Next. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari teman-teman ada yang ditanyakan nggak ini? Silakan di room chat ya. Masih ada beberapa door prize juga dari panitia jika ada yang bertanya. Enggak dari room chat juga. Sudah pada siang, sudah pada ngantuk atau lelah? Gak apa-apa, sambil minum dulu, monggo. Kakaknya sudah punya usaha? Kakak Kirana. Belum Kak, ini saya itu masih mahasiswa fokus ke kuliah gitu. Oh iya. Iya. Masih Zoom apa sudah masuk seperti biasa, Kak? Untuk kali ini masih libur semester, kan kemarin semester ganjil, sekarang mau ke semester genap itu kan ada liburnya gitu. Panjang ya liburnya? Iya, iya. Libur-libur suruh Zoom. Iya, apa organisasi hima itu. Oh gitu. Iya, iya. Untuk kakaknya ini mulai usahanya dari kapan ya? Saya mulai usaha itu dari tahun 2016. 2016. Oh. Tanpa punya basic apa-apa, tapi sebelum usaha kerajinan ini saya sudah pernah kayak buka bed spa. Jadi nggak langsung ini langsung enak gitu, enggak. Awalnya pernah buka bed spa, pernah buka baju juga. Tapi ya saya rezekinya di sini intinya seperti itu. Iya. Lalu kan tadi katanya itu bidan, ya. Iya, betul. Bidan D3. Oh, lalu nggak diterusin itu bidannya, jadi ke usaha aja itu atau bagaimana? Enggak sih. Enggak kuliah lagi, cuma lulusan dan D3, habis itu kerja, menikah, dan suami lebih suka saya di rumah, akhirnya ya udah nggak usaha. Nggak usaha, iya ya baik. Pokok yang pertama itu kalau usaha jangan takut gagal. Udah mulai aja. Kalau saya punya ide banyak ide saya banyak, tapi kalau ide aja nggak dijalankan ya sama aja bohong. Iya, harus ada niat juga gitu ya kayaknya. Ya. Ya enggak, kalau ditanya modalnya berapa sampai modal banyak, enggak perlu sih, maksudnya untuk pemula seperti saya dulu aja kayak tanpa modal foto aja, modal internet intinya. Iya. Bagaimana ini teman-teman, ada yang bertanya nggak? Menarik ini materinya tentang ekonomi kreatif.
Iya, sudah kami ngobrol-ngobrol saja ya Kak ya. Oke, Lalu siap. kalau kalau kendala-kendalanya waktu berusaha itu apa aja ya Kak? Awal mulai itu saya kan kayak nggak punya kenalan kayak bahan baku yang nggak tahu ambil dari mana. Jadi kayak awalnya jadi kerja sama full kayak kita buat full di tukang. Nah, jadi kita nggak produksi sendiri awal mulanya itu seperti itu. Dan lama-lama kan cari yang bantu, akhirnya mulai produksi sendiri. Kak, seperti itu. Banyak sih seperti itu. Ya soalnya kan basic bukan tukang kayu. Iya, iya, iya. Bahan kayu, macam-macam kayu aja nggak tahu. Ini apa? Cat aja nggak tahu. Cara ngecat nggak tahu. Biar kelihatan glossy, mengkilap terus gimana nggak tahu, ya udah gitu aja cari. Jadi kayak kita ke tukang kayu, Pak buatkan ini kayak gitu dulu awalnya sih. Ini ada yang bertanya ini dari siapa ya? Kak, Kak. Dari Dekur Kurniawan. Izin bertanya Kak, bagaimana sih Kak cara menemukan ide-ide kreatif dan inovatif? Lalu bagaimana sih Kak untuk mengenai strategi untuk memantapkan ide? Gimana? Tuh, bentar. Iya, Saya ulangi lah ya. iya. Bagaimana sih Kak cara memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif? Lalu bagaimana sih mengenai strategi untuk memantapkan ide-ide itu sendiri dari beberapa ide yang kita punya? Terima kasih. Bagaimana? Kalau memunculkan ide itu sebenarnya tiba-tiba kayak menurung, enaknya buat apa kayak gitu. Kalau tiba-tiba kayak mbaknya aja coba si punya aku mau buat ini, aku ideku ini belum ada di Kediri, pasti ada pikiran seperti itu pasti ya. Iya, Kalau saya itu seperti itu ya. Iya. Pasti ide gambaran pengenku buat itulah. Kalau kepengenan itu udah langsung jalan aja, jangan wes besok aja, wes 1 bulan lagi aja. Nanti kenapa kalau nunggu, nanti males. Pasti itu. Iya. Kalau ditanya ide saya itu juga banyak, malesnya juga ada. Sama ada. Iya. Kalau punya ide, intinya kita punya ide, udah mantap, udah jalan aja langsung bergerak. Jangan nanti besok aja wes 1 bulan lagi, nanti 1 tahun akhirnya sudah jadi wes gitu. Kayak gitu langsung mantap bergerak meskipun kayak aku nggak ada uang nomor sekian, yang penting jalan dulu aja. Beneran saya dulu tanpa modal. Kalau masa sih nggak percaya tanpa modal, nggak ada modal, nggak punya mesin. Tapi sekarang alhamdulillah mesin tuh ya udah lengkap. Tapi belum selengkap banget belum. Tapi ya sudah ada beberapa mesin di rumah. Baik, terima kasih Kak. Lalu ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Silahkan di room chat ya. Oh, ini ada lagi nih dari Kak Sofi. Izin bertanya Mbak, bagaimana cara menekankan biaya pengeluaran produksi sehingga biaya yang dikeluarkan sedikit dan memaksimalkan laba? Itu semua itu selalu kalau ditanya lah, pengen untungnya yang banyak, untungnya yang besar, pasti. Iya, Saya juga iya. seperti itu. Iya. Jadi tergantung kita ambilnya yang apa Kak. Kalau menurut aku pribadi sih, dari kayak kuliner, dari fashion, dari craft. Kan saya pernah jualan es juga pernah. Jadi, kalau jualan es itu nggak bisa Kak, untungnya banyak nggak bisa. Paling maksimal kayak 5.000 ya, satu produk 5.000. Maksudnya sudah bersih itu 5.000. Kalau fashion pun kita jual paling-paling cari untung maksimal 5.000, 10.000, maksimal 20.000 kayak gitu satu produk pasti kan. Kalau pria atau craft itu mau jual berapapun, kalau menurut saya mau jual berapapun pasti laku kok Kak.
pasti itu karena saya sudah mencobanya seperti itu dan mau cari untung 50.000 bisa, 100.000 bisa satu produk itu kalau sih ya nggak apa-apa dicoba atau gimana, tapi saya sudah pernah nyoba minuman, sudah pernah nyoba makanan, sudah pernah nyoba craft. Dari ketiga yang saya coba itu yang menurut saya untungnya yang banyak itu craft dan itu bisa ekspor. Saya lagi masih proses belajar ekspor, masih proses belajar. Sudah sih pernah ngirim, tapi belum banyak, masih sedikit. Ke Malaysia sudah pernah, tapi belum sampai yang kontainer-kontaineran belum. Masih belajar. Saya juga masih belajar. Terima kasih. Lalu ini Kak Dekur lagi tadi mau tanya, sharing tips dong Kak agar konsisten dalam memulai usaha, karena kadang kita ngerasa kok gini-gini aja ya memperkembangkan usaha kita. Oh, benar. Saya baca ulang ya pertanyaannya. Tips dong Kak agar konsisten dalam memulai usaha kita. Kadang sama, kita kalau itu harus setiap hari itu kayak ngupload foto sama apa yang story yang di bulutan itu apa Pak? Story IG itu bukannya? Ya, Iya. Kalau story IG itu aku punya akun Instagramku yang buat jualan itu nggak boleh telat. Jadi nggak jarang sih kayak nggak ada story-nya, nggak pernah kayak harus tiap hari itu ada story-nya. Oh iya. Ya. Dan fotonya tuh selalu baru gitu ya? Iya, kadang kayak diedit sedikit ya buat lagi kayak gitu. Iya. Kalau memang awal usaha itu nggak bisa Kak, maksudnya awal usaha aku pengen sehari laku 10, laku 20, nggak bisa, semua itu juga sama. Awal aku usaha itu kadang meskipun nggak dulu, sekarang pun kadang sekarang laku, besok nggak laku. Sekarang laku segini, besok nggak lakunya nggak apa-apa, namanya juga usaha. Kita berusaha, kita buat yang kreatif, inovasi biar apa? Karena pesaing kita juga banyak Pak. Iya kan? Iya. Kadang kita buat produk ini nanti habis itu kayak ada yang nembak. Kita jadi kalau di tempat saya itu jadi konsumen bebas request warna. Jadi kan ada kayak warna mint, peach, warna-warna yang soft pastel itu bisa request. Kadang ada konsumen yang Kak bisa dikirimin gambar, Kak bisa warna ini, ya saya usahakan bisa. Jadi sebelum di pengecatan, jadi saya fotokan cat yang sudah dioplos, karena kalau beli cat langsung itu warna kayak peach itu enggak ada, kayak mint itu enggak ada, jadi kita kayak oplos sendiri. Lalu ada yang bertanya lagi nih, David Putra, izin bertanya, jika sudah ada ide-ide kreatif dan ketika mau diproduksi tiba-tiba kurang percaya diri terhadap ide tersebut, gimana solusinya? Ketika sudah ada ide-ide kreatif dan ketika mau produksi tiba-tiba kurang percaya diri, alasannya kurang percaya dirinya kenapa? Nah itu udah maju aja, pede pokok jalan gitu aja. Kalau menurut saya pribadi sih seperti itu. Kalau ditanya kurang percaya diri, iya saya sendiri pun nggak ada basic kayu, maju nggak, udah maju aja. Alhamdulillah sampai bisa berkembang sampai sekarang seperti itu. Ya pokok jalan terus. Pasti kan ada orang-orang kayak nanti gak laku loh kayak gitu, nanti gak laku loh, kamu loh jurusan apa kok jualan ini kayak gitu. Udah nggak usah dengerin, makin kita ke atas itu anginnya makin bus gitu. Betul kan? Iya betul. Jadi apa langsung jalan aja gitu ya. Jalan aja. Suara-suara atau pokok yang negatif itu udah dihilangkan aja. Nggak usah didengerin. Karena banyak yang seperti itu, kayak menjatuhkan itu juga banyak. Kita udah positif thinking aja. Yang bagus diambil, yang jelek dibuang aja. Iya betul. Iya. Baik teman-teman, ada yang bertanya lagi, silahkan. Kita
Oh, ini ada yang bertanya lagi nih. Ya. Dari Kak Anggun. Izin bertanya, bagaimana tips mengenai seorang mahasiswa yang ingin membuka usaha yang harus membagi modal antara uang kuliah dan keinginan membuka usaha tersebut. Kalau Jadi- awal-awal mending kayak kalau memang punya uang kayak gitu ya. Dulu mahasiswa kayak kalau saya sendiri dulu mahasiswa kayak uang tuh mepet banget. Iya betul. Kurang. Iya. Mepet banget buat beli pulsa, buat beli bensin sudah habis. Kalau awal sih mending kalau menurut saya, tapi dikit. Dropship itu tanpa modal kan cuma kita majang foto, foto nanti kalau modalnya sudah terkumpul sedikit kita bisa reseller. Kalau reseller sudah percaya diri kan, tapi kan kita kan harus percaya diri dari produksi kayak seperti itu. Atau kita kerjasama. Kalau barang laku nanti baru saya bayar kayak gitu. Tapi nggak semua orang sih percaya sama kita kan. Iya. Harus mempercaya diri gitu ya. Ya. Ada juga cerita itu reseller saya cerita sedikit ya. Reseller saya dari Kalimantan itu belanja produk, saya lupa nominalnya kalau nggak salah 15 atau 30 juta, dan itu sudah DP beberapa, dan saya lupa pasnya itu berapa, saya lupa, sudah DP, kekurangannya itu 8 juta. Dan antara saya percaya nggak percaya, beliaunya minta Mbak bisa dikirim dulu, dan itu reseller saya dari dulu, maksudnya sudah sering belanja ke saya, Mbak bisa dikirim dulu Mbak, tapi kan posisi saya kan, aduh 8 juta itu nggak sedikit kan Mbak, kita banyak, iya, 200 jangan kan 200.000 aja banyak. Iya. Saya kembalikan ke diri saya, beliaunya aja percaya belanja segitu banyaknya dengan sudah DP segitunya, seumpama saya orang nggak baik, maksudnya saya tiba-tiba kontak saya blokir kan bisa kan, ya kan? Iya. Itu kurang 8 juta. Bismillah, saya gini, bismillah kalau ini memang rezeki saya uangnya dapat transferan, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Ternyata setelah barang saya kirim ke Kalimantan, alhamdulillah ditransfer. Itu juga ada beberapa sih yang di Banten juga sama. Nah, kalau di Banten itu gini, beda cerita, itu juga reseller saya dari Banten. Itu sebenarnya Kak minta totalan, itu sering belanja di tempat saya, sudah di DP, Kak minta totalan kayak gitu. Totalan akhir setelah barang ready semua. Terus aku dan tim kadang karena kekurangan tim, sebentar Kak, yang penting saya packing dulu, saya kirim dulu, nanti totalannya akhir. Dan saya sering kok, maksudnya sampai resi sudah saya kirim ke konsumen baru totalan. Tapi harus hati-hati untuk mbak-mbaknya atau semua teman-teman, menjalin kerjasama itu gampang-gampang sulit. Kalau memang sudah reseller lama, insya Allah aman. Tapi reseller baru, mending jangan. Iya, karena menurut saya itu gitu ya. Saya aja kayak kadang tuh ada juga gini, ini masalah kayak penipuan gitu ya, saya sedikit cerita. Jadi ini buat pelajaran. Jadi itu ada konsumen WhatsApp saya, Kak mau pesen ini kayak gitu kan, pesen ini. Habis itu belum sampai totalan, habis itu menghilang. Setelah 1 bulan, beliaunya itu WhatsApp saya, Kak barangnya kapan dikirim, saya mau pajang ke dinding tembok saya kayak gitu. Alhamdulillahnya chat 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu belum saya hapus, jadi chatnya atasnya itu saya screenshot, saya kirim ke orangnya, Mbak maaf, barangnya Mbak nggak saya lanjutkan, nggak saya produksi, soalnya Mbak belum melakukan pembayaran ataupun DP. Jadi teman-teman yang mau mulai usaha online, yang kayak ordernya langsung via WhatsApp, harus punya kayak internet banking. Meskipun dikasih bukti transferan, kadang ada yang bohong. Jadi harus dicek benar-benar. Nah itu. Terus ada satu lagi. Jadi konsumen itu mau sudah kirim alamat, ya totalannya berapa,
Habis itu bilangnya nggak bisa transfer. Mbaknya suruh masukkan 16 digit yang ada di kartu ATM. Itu hati-hati, jangan pernah sekali-kali kirim 16 digit. 16 digit yang ada di kartu ATM itu bahaya sekali, soalnya rawan lah, maksudnya bisa saldonya dikuras habis-habisan. Iya. Itu. Iya. Lalu ibunya ini kalau pemasarannya itu di apa aja ya, kecuali Instagram? Tokopedia sama Shopee. Tokopedia sama Shopee. Ya. Lainnya juga Instagram, udah Instagram, Tokopedia sama Shopee. Iya. Kalau di Shopee itu kan konsumen kayak barang-barang yang kayak punya saya itu kan ada kayak kotak obat ya. Kotak obat itu rawan pecah, kan ada kacanya. Jadi itu kayak bayarnya harus double ongkos kirim. Jadi ongkos kirim ekspedisi yang aman untuk barang pecah belah itu selama ini itu pakai Dakota Cargo. Jadi kan nggak semua ekspedisi mau nerima kaca. Jadi pakai Dakota Cargo. Jadi kalau konsumen beli di tempat saya yang kayak barang pecah belah, jadi harus bayar 2 ongkos kirim. Jadi ongkos kirimnya Shopee sendiri sama Dakota. Kenapa? Karena Dakota itu nggak gabung sama Shopee. Jadi gitu. Ya. Kalau langsung order via WhatsApp cuma 1 ongkos kirim. Gitu ya, kembali lagi ke konsumennya. Biasanya kan ada konsumen tipe konsumen yang takutnya saya bohong juga kan, mungkin aja kan juga ada. Kalau Shopee kan pasti aman-amannya gitu. Ini apakah ada yang bertanya lagi? Silakan. Sepertinya udah ngantuk semua ya ini ya. Yeah. Sudah siang. Sudah siang. Sudah hampir jam 12, kurang 5 menit ya? Iya, kurang. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi nih. Saya simpulkan aja. Jadi untuk ekonomi kreatif itu kita harus lebih kreatif lagi untuk mengembangkan usaha, dan kalau ingin memulai usaha itu udah nekat dan nanti juga rezeki itu keluar sendiri gitu ya. Lalu untuk memulai usaha juga harus ada ide dan niat juga, itu penting untuk bisa berkembang dan tidak patah nanti kalau sudah di tengah jalan. Jadi harus ada ide-ide yang bagus dan untuk menjadi peluang di meneruskan usaha, kayak ada peluang-peluang atau membaca peluang seperti membuat produk-produk yang banyak diminati dan menarik. Nah, itu menarik gitu. Baik, terima kasih Mbak Cici untuk materinya kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf MC. Baik, terima kasih buat Mbak Moderator sudah membantu acara ini dengan lancar. Terima kasih untuk para narasumber dan para peserta sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Sekian webinar 2022 pada siang hari ini. Saya
selaku Master of Ceremony meminta maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Kak. Oh iya Kak, terima kasih. Ya, Oh sama-sama. ini ada informasi buat sertifikat nanti akan diinformasikan lagi di grup ya. Terima kasih. Absensi sudah ya, absensi nggak ada. Buat absensi tadi sudah di-share di chat ya. Di room chat. Udah ada kan? Udah kok. Di chat ada, udah ada dari Master dia. Jadi screening ya apa? Screenshot wes sama. Screenshot apa? Peserta. Tak apa wes sana itu lah. Ki recording ya Mbak? Nge-recording ya. Dua apa tiga ya? Gak di screenshot. Apa? Gak di screenshot. Wes nama operator kalah. Slide pertama ya. Disuruh on cam nggak? Manut. Oke. Manut nggak? Buat yang masih join, bisa on cam sebentar untuk melakukan foto bersama. Yuk. Slide 1. Siap ya, dihitung. 1, 2, 3. Benar. Udah, Mas, slide 2 ya. Oke, slide kedua. Untuk slide 2, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Sudah? Iya. Terima kasih semuanya.